wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok 7, sejarah kelas 12-2. Perkenalkan, nama saya Karisa Kristiana. Nama saya Gita sih dari Masiwa. Nama saya Salwa Diana. Saya Selena Elena Pramono. Di sini kami akan membuat video tentang sejarah PRRI dan Permesta. Ayo simak. Simak. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli. Pemberontakan PRRI dan Permesta adalah peristiwa konflik di Indonesia yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pemberontakan ini terjadi pada awal tahun 1950-an, serta puncaknya terjadi pada tanggal 15 Februari dan 17 Februari tahun 1958. Penyebab terjadi pemberontakan ini adalah karena ketidaksetujuan masyarakat di beberapa daerah atas kebijakan pemerintah pusat. Nah, pemberontakan ini memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas negara. Meski sering disebut secara bersama-sama, namun terdapat perbedaan PRRI dan Permesta. Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta yang berbasis di Indonesia bagian timur yang meliputi Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Sementara PRRI adalah singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang berbasis di Sumatera. Selain itu, tokoh pimpinan dari kedua gerakan ini juga berbeda. Permesta dipimpin oleh Letkol Vincent Sumwal selaku Panglima Tentara dan Teritorial 7. Sementara PRRI dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Kemudian, tokoh yang diangkat sebagai Perdana Menteri adalah Mr. Syafruddin Prawira Negara. Deklarasikan lebih awal dari PRRI, yakni tanggal 2 Maret 1957 oleh Letkol Venji Sumwal yang membacakan naskah proklamasi bernama Staat van Oorlog en Beleg atau SOB. Arti dari judul naskah tersebut adalah negara sedang darurat perang. Di dalam naskah tersebut disampaikan bahwa wilayah teritorium 7 atau Makassar sedang dalam kondisi perang. Permesta berawal dari adanya ketidakpuasan daerah, yakni Sulawesi terhadap kebijakan pembagian pendapatan negara terhadap wilayah Indonesia Timur. Gubernur Sulawesi saat itu, yakni Andi Pangerang Petarani beberapa kali menemui Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo dan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo demi mengajukan otonomi daerah lebih besar di wilayah Indonesia Timur, namun tidak digubris. Hingga akhirnya Panglima Letkol Venji Sumwal memproklamasikan kondisi darurat perang di wilayah Indonesia Timur. Gagalnya musyawarah ini membuat tokoh di Indonesia Timur memilih mendeklarasikan Permesta. Mereka pun memilih memutus hubungan dengan Kabinet Juanda selaku pemegang kekuasaan di pusat. Oleh karena itu, deklarasi pendirian PRRI disambut antusias oleh tokoh masyarakat yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Oke. Jadi latar belakang terjadi pemberontakan PRRI juga disebabkan oleh kekecewaan di tubuh Angkatan Darat atas rendahnya tingkat kesejahteraan tentara di wilayah Sulawesi dan Sumatera. Lalu hal tersebut mendorong adanya penentangan di tubuh Angkatan Darat terhadap Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Lalu para promotor gerakan melihat bahwa penguasa di pusat tidak adil terhadap daerah, padahal daerah luar Jawa adalah sumber devisa utama bagi negara. Begitu juga realitas politik terpolarisasi antara Jawa dan luar Jawa, seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI dan Nahdlatul Ulama atau NU dan Partai Komunis Indonesia atau PKI berpusat di Jawa, sedangkan luar Jawa diwakili oleh Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Faktor kekecewaan lainnya adalah terdapatnya persaingan di lingkungan militer antara daerah dengan pusat, serta tidak jelasnya batas-batas wewenang sipil dan militer
dan militer turut mempercepat pemberontakan. Pada tanggal 20 Desember 1956, Ahmad Hussein mengambil alih kekuasaan pemerintahan Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muljoharjo. Tindakan ini menjadi titik awal gerakan menurut otonomi luas bagi daerah. Dewan Banteng dibentuk pada November 1956 di Sumatera Barat dan dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, dijadikan wadah perjuangan mewujudkan perbaikan progresif dalam segala bidang yang diikuti oleh Dewan Gajah, dibentuk pada 25 Desember tahun 1956 di Sumatera Utara dan dipimpin oleh Kolonel Simbolon. Dewan Garuda dibentuk pada 25 Januari 1957 di Sumatera Selatan dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Berlian. Dan Permesta dibentuk pada tanggal 2 Maret 1957 di Sulawesi di bawah pimpinan Letnan Kolonel H.N. Vence Sumual. Pada tanggal 7 sampai 8 September 1957, 3 tokoh daerah bertemu di Palembang, yaitu Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Letnan Kolonel H.N. Vence Sumual, dan Letnan Kolonel Berlian, yang melahirkan Piagam Palembang. Piagam ini mencakup 6 pasal tuntutan utama, yaitu yang pertama, ada mengembalikan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Yang kedua, mengganti pimpinan TNI. Yang ketiga, melaksanakan desentralisasi pemerintahan nasional dengan memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah. Yang keempat, membentuk senat. Dan yang kelima, meremajakan dan menyederhanakan aparatur negara. Serta yang keenam, larangan terhadap komunisme. Kabinet Juanda Kartawijaya berusaha melakukan kompromi dengan pucuk pimpinan daerah melalui MUNAS atau Musyawarah Nasional pada tanggal 10 sampai 12 September 1957. Dan MUNAP, Musyawarah Nasional Pembangunan, pada tanggal 25 November 1957. Upaya itu tidak mencapai hasil yang diharapkan karena adanya peristiwa Cikini pada tanggal 30 November 1957, yaitu upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Kolonel Zulkifli Lubis dituduh sebagai dalang, walau ia menolak tuduhan itu dan menyingkir ke Sumatera. Menjelang akhir 1957 dan awal 1958, bergabung tokoh Masyumi di Sumatera, seperti Burhanuddin Harahap, Syafruddin Prawira Negara, dan Muhammad Nasir. Kemudian diikuti Sumitro Joyo Hadikusumo dan Asad dari Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Para pemimpin sipil militer hadir dalam pertemuan di Sungai Daerah pada tanggal 9 Januari 1958. Para pemimpin sipil militer ini yaitu Vence Sumual, Berlian, Ahmad Hussein, Dahlan Jambek, Simbolon, Zulkifli Lubis, Syafruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, M. Nasir, dan Sumitro Joyo Hadikusumo. Pada tanggal 10 Februari 1958, Simbolon dan Ahmad Hussein mengeluarkan ultimatum yang dituangkan dalam piagam perjuangan untuk menyelamatkan negara, yaitu yang pertama, supaya dalam 5 hari Kabinet Juanda mengembalikan mandatnya kepada Presiden atau pejabat Presiden. Yang kedua, bahwa Hatta dan Hamengkubuwono diangkat sebagai formatur dari kabinet yang baru. Yang ketiga, bahwa Hatta dan Hamengkubuwono menerima permintaan ini. Yang keempat, bahwa parlemen mengizinkan Hatta dan Hamengkubuwono membentuk kabinet baru. Dan yang kelima, bahwa Soekarno supaya bersedia kembali kepada kedudukannya menurut Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan memberi kesempatan dan bantuannya kepada Nasional Zaken kabinet yang dibentuk itu. Pemerintah Juanda menolak ultimatum tersebut. Seterusnya, A.H. Nasution membekukan Komando Sumatera Tengah dan menetapkan semua kesatuan hanya menerima perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pada tanggal 12 Februari 1958, Nasution memerintahkan menangkap Ahmad Hussein, Zulkifli Lubis, Dahlan Jambek, dan Simbolon, serta memecat mereka dengan tidak hormat. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein selaku Ketua Dewan Perjuangan mengumumkan berdirinya PRRI dengan Perdana Menteri, yaitu Menteri Keuangan adalah Syafruddin Prawira Negara, Menteri Luar Negeri yaitu Maluddin Simbolon, Menteri Dalam Negeri yaitu Dahlan Jambek, kemudian digantikan oleh Mr. Asad, serta Menteri Pertahanan atau Kehakiman yaitu Burhanuddin Harahap, Menteri Pendidikan atau Kesehatan yaitu Muhammad Syafi'i, Menteri Perhubungan atau Perdagangan yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo,
Menteri Pembangunan, Industri dan Pekerjaan Umum, yaitu J.F. Warau, Menteri Pertanian atau Perburuan, yaitu Saladin Surampait, Menteri Penerangan, yaitu Saleh Lahade, Menteri Agama, yaitu Mokhtar Lintang, dan Menteri Sosial, yaitu Abdul Ghani Usman. Jabatan Panglima Angkatan Darat ditempati Letnan Kolonel Pence Sumual. Pemerintah bertindak tegas dan keras kepada PRRI. Ahan Nasution membekukan kegiatan Dewan Banteng, Masyumi, PSI, dan menyiapkan operasi gabungan darat, laut, dan udara, bersandi Operasi 17 Agustus di Sumatera Barat. Operasi militer dimulai sejak bulan Februari yang dalam 3 bulan berhasil menguasai pusat-pusat perlawanan di Sumatera. Kota-kota strategis di Sulawesi pun dikuasai, sehingga basis kekuatan PRRI atau Permesta terbatas hanya di daerah pedalaman Minangkabau dan daerah Minahasa di Sulawesi Utara saja. Ini gue megang gini tapi lu Iya. Kekalahan pihak PRRI menjadi bukti bahwa perjuangan mereka tidak terorganisir dengan baik sehingga pihak asing atau Amerika yang sempat memberi sinyal dukungan mengubah kebijakannya. PRRI pun tidak satu suara terkait ultimatum dan proklamasi PRRI, sebab ada pihak yang tidak setuju dengan tindakan tersebut. Kelompok ini diwakili oleh Mayor Nurman Tias dan Kaharudin DT Rangkayo Basa, dan mereka bekerja sama dengan tentara pusat. Tidak adanya dukungan Hatta dan Hamengkubuwono terhadap ultimatum dan proklamasi PRRI juga turut melemahkan gerakan. Tindakan terakhir tokoh-tokoh PRRI adalah memproklamasikan RPI atau Republik Kesatuan Indonesia yang terbentuk federal pada bulan Februari 1960. Tindakan ini justru menambah ketidakkompakan dari perpecahan karena berarti melenceng dari tujuan semula yang menginginkan agar gerakan tetap dalam koridor negara kesatuan. Lalu PRRI berakhir pada 17 Agustus 1961, ditandai dengan Kepres nomor 44 1961 tentang amnesti dan abolisi kepada semua orang yang terlibat PRRI Permesta. Untuk suatu masa, PRRI Permesta menjadi dampak bagi daerah, melahirkan traumatis dan psikologis bagi masyarakat. Dan bagi tokoh puncak pemberontak terkena karantina politik dan tahanan militer hingga berkuasanya Orde Baru. Selanjutnya ada dampak pemberontakan PRRI Permesta. Pemberontakan PRRI dan Permesta menimbulkan dampak korban jiwa dan kerugian material yang cukup besar, baik dari pihak pemerintah Indonesia, sipil maupun pemberontak. Dampak adanya PRRI adalah sebanyak 22.174 menjadi korban jiwa dan 4.000 lebih korban mengalami luka-luka. Selanjutnya, 8.072 orang menjadi tawanan perang yang menyebabkan kondisi negara menjadi tidak stabil dari hubungan persaudaraan menjadi renggang. Kemudian, kondisi perekonomian negara dan di daerah juga menjadi tidak stabil. Meskipun berdampak negatif, namun pemberontakan PRRI dan Permesta juga memberi dampak positif untuk meningkatkan kepedulian pemerintah pusat terhadap kondisi pembangunan di daerah. Selanjutnya ada dua upaya penumpasan yang dilakukan pemerintah untuk pemberontakan PRRI dan Permesta. Yang pertama adalah jalur damai. Pemerintah pusat mengadakan upaya damai dengan kubu Permesta di tanggal 5 Januari 1960 melalui perundingan yang dihadiri Samuel Hein, Jame, dan Tumbelaka. Permesta setuju mengakhiri pemberontakan di tanggal 17 Desember 1960 karena pemerintah pusat setuju membagi provinsi Sulawesi menjadi dua, yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Resmi berakhirnya Permesta ditandai dengan Somba yang bersedia menyerahkan diri dan menandatangani naskah penyelesaian Permesta. Pemerintah juga memberikan amnesti dan abolisi kepada siapa saja yang terlibat Permesta. Selanjutnya yang kedua itu ada operasi militer. Beberapa operasi militer yang dijalankan pemerintah untuk menumpas pemberontakan PRRI dan Permesta adalah Operasi Tegas, Operasi Merdeka, dan Operasi Sadar. Operasi Tegas dilaksanakan di wilayah Pekanbaru oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Selanjutnya ada Operasi Sabta Marga II yang termasuk ke dalam Operasi Merdeka dipimpin oleh Mayor Agus Rasmono di Gorontalo. Sementara itu, Operasi Sadar dipimpin Letkol Ibnu Sutowo dengan tujuan menuntaskan pemberontakan PRRI dan Permesta yang ada di Sumatera Selatan. Pada
pada bulan Oktober 1961, operasi militer TNI berhasil merebut seluruh wilayah yang dikuasai Permesta. Gerakan Permesta sulit ditumpas dibanding pemberontakan lainnya, sebab pemberontakan ini diperoleh bantuan dari pihak asing, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat yang membantu pemberontakan disampaikan oleh Allen Lawrence Pope. Allen Pope menjelaskan bahwa alasan pemberontakan Permesta mendapat dukungan dari Amerika Serikat karena adanya kekhawatiran Indonesia akan jatuh ke tangan pihak komunis yang saat itu menjadi musuh buyutan Amerika Serikat. Apalagi posisi Partai Komunis saat itu di pemerintahan pusat Jakarta kian menguat. Bukti adanya keterlibatan Amerika Serikat di dalam pemberontakan adalah ketika pesawat yang dikemudikan oleh pilot Allen Pope ditembak jatuh melalui operasi CIA. Sekian dari kelompok 7, terima kasih sudah